Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novia dari kelompok 12 yang membahas tentang berpikir ilmiah dan komponen ilmu pengetahuan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal dan pikiran. Akal digunakan manusia untuk berpikir. Berpikir merupakan sebuah kegiatan mental yang menghasilkan sebuah pengetahuan. Selanjutnya ada berpikir ilmiah. Apa itu berpikir ilmiah? Berpikir ilmiah menurut Kartono adalah berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai dengan pembuktian. Secara umum, berpikir ilmiah adalah berpikir dengan berdasarkan pada kerangka pikir tertentu. Namun, tidak semua kegiatan berpikir dapat dikategorikan sebagai kegiatan berpikir ilmiah. Itu artinya, berpikir ilmiah adalah berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Apa itu berpikir secara rasional? Berpikir secara rasional adalah berpikir dengan menggunakan dan mengandalkan otak atau akal budi manusia. Sedangkan berpikir secara empiris adalah berpikir dengan melihat realitas empiris atau bukti nyata atau fakta nyata yang terjadi di lingkungan yang ada melalui panca indera manusia. Berpikir ilmiah sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian, baik meneliti tentang tanaman, hewan, manusia, dan yang lainnya. Pastinya, dalam membuat dan mengumpulkan data itu sendiri harus sesuai dengan kebenaran karena diperlukan untuk menjelaskan hasil dari penelitian. Selanjutnya, ada manfaat berpikir ilmiah. Ada 3 manfaat dari berpikir ilmiah. Yang pertama, seseorang yang berpikir ilmiah tidak akan mudah percaya terhadap sesuatu. Kenapa? Karena seseorang yang berpikir ilmiah adalah seseorang yang kritis terhadap sesuatu sehingga tidak mudah percaya kepada sesuatu tanpa adanya bukti yang relevan. Yang kedua adalah pendapatnya akan dipercaya dan diterima orang lain. Karena ia memiliki sejumlah alasan yang logis dan fakta di balik semua pendapat yang diberikannya sehingga setiap argumen yang dilontarkannya akan selalu didengarkan oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah dalam memecahkan masalah tidak dengan emosi. Selanjutnya ada langkah-langkah berpikir ilmiah. Ada 3 langkah-langkah dalam berpikir ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Perumusan masalah ini merupakan pedoman dasar yang kuat bagi pelaksanaan penelitian, khususnya untuk menyusun butir-butir pertanyaan dalam alat atau instrumen yang kita gunakan dan untuk membatasi permasalahan yang akan kita teliti. Nah, perumusan masalah pada umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya dan juga merupakan dasar dalam membuat hipotesis dan menjadi dasar bagi judul dari suatu kegiatan penelitian. Yang kedua ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang sudah diajukan. Nah, berdasarkan dari isi dan rumusan hipotesisnya, hipotesis itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, hipotesis alternatif. Yang kedua, ada hipotesis nol. Selanjutnya, setelah perumusan hipotesis, yaitu ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan pengumpulan fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Dan yang terakhir, yang ketiga dari langkah-langkah berpikir ilmiah adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini berguna untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Menarik sebuah kesimpulan dalam suatu kegiatan penelitian itu tidak boleh sembarangan tanpa adanya data atau fakta yang ada yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat pagi.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan presentasi kami tentang materi berpikir ilmiah dan komponen-komponen ilmu pengetahuan. Yang mana di saat pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen ilmu pengetahuan. Tapi sebelumnya, biarkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Petri Tamaela dari kelas B sore semester 7 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya di pagi hari ini dengan materi yaitu komponen-komponen ilmu pengetahuan. Lanjutan dari materi berpikir ilmiah yang telah disampaikan oleh teman saya. Baiklah, sebelum kita ke komponen-komponen ilmu pengetahuan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ilmu pengetahuan. Nah, ilmu merupakan pengetahuan yang bersifat sistematik, rasional, komprehensif, konsisten, dan bersifat umum tentang fakta dan pengamatan yang telah diukur. Sedangkan pengetahuan adalah keseluruhan pengetahuan yang belum tersusun baik mengenai mata fisik maupun fisik. Jadi itu merupakan pengertian singkat tentang ilmu dan pengetahuan. Nah, sedangkan pengertian ilmu pengetahuan ini ada beberapa ahli yang telah kami sampaikan di makalah. Namun pada pagi hari ini saya akan lebih fokuskan kepada ahli yang menyampaikannya, yaitu Muhammad Hatta. Jadi Muhammad Hatta mengatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya maupun menurut kedudukannya tampak dari luar dan menurut bangunannya dari dalam. Nah, jadi secara menyeluruh ilmu pengetahuan ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali untuk kita sebagai pelajar maupun kita sebagai pengajar, yang mana ilmu pengetahuan ini harus dikuasai sehingga kita mampu menjadi pelapor-pelapor atau pemberi ilmu pengetahuan kepada orang-orang di sekeliling kita. 6 komponen ilmu pengetahuan menurut BAM. Yang pertama adalah problem atau masalah. Masalah mana yang bisa kita anggap sebagai masalah yang mengandung sifat ilmiah? Menurut BAM, ada 3 dasar ciri yang berlandaskan masalah yang bersifat ilmiah. Yang pertama adalah terkait dengan komunikasi, yang kedua sikap ilmiah, dan yang ketiga metode ilmiah. Tidak ada masalah yang disebut ilmiah kecuali masalah tersebut diceritakan kepada orang lain atau dikomunikasikan kepada orang lain. Dan jika belum atau tidak dikomunikasikan kepada orang lain, maka masalah tersebut tidak dikatakan sebagai ilmiah. Singkatnya, kalau kita menceritakan masalah kita kepada orang lain, maka masalah tersebut bisa dikatakan ilmiah karena kita sebagai pemberitahu dan mereka sebagai pendengar sama-sama mendengar dan sama-sama mencari tahu, menemukan solusi untuk masalah tersebut. Nah, itu dikatakan sebagai masalah yang bersifat ilmiah. Oke, ciri yang kedua yaitu sikap atau attitude. Di sini ada 6 ciri juga yang si BAM sampaikan tentang sikap attitude ini. Sikap attitude yang pertama adalah keinginan tahuan. Jadi sebagai seorang ilmu pengetahuan, ada seorang yang berilmu atau berpengetahuan harus memiliki keinginan tahuan seperti keinginan tahuan untuk menyelidiki, untuk menginvestigasi, untuk eksplorasi dan eksperimentasi. Terus yang kedua, sikap yang kedua yaitu spekulasi. Jadi spekulasi ini adalah sikap yang ditujukan untuk dapat menguji hipotesis. Sifat yang ketiga atau attitude yang ketiga yaitu kemauan untuk berlaku objektif. Jadi memiliki sifat rasa ingin tahu yang tinggi, melangkah dengan berdasarkan pada pengalaman dan alasan, dan artinya pengalaman saling mendukung gitu. Terus yang ketiga itu dapat menerima data sebagaimana adanya. Jadi hal ini tuh terkait dengan sifat objektif seseorang. Terus yang keempat itu bisa menerima perubahan. Sikap yang keempat bisa menerima perubahan. Artinya jika objeknya berubah, maka seorang ilmuwan mau menerima perubahan tersebut. Terus yang kelima adalah berani menanggung resiko kekeliruan. Sikap yang keenam yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan atau seorang berpengetahuan yaitu tidak mengenal putus asa. Artinya gigih dalam mencari objek atau masalah dalam pencapaian secara maksimal. Oke, itu yang tadi
tentang sikap atau attitude. Sekarang yang ketiga adalah terbuka atau open mindedness. Oke. Jadi mindset gitu ya. Jadi selalu bersedia menerima kritik dan saran dari ilmuwan lain secara lapang dada. Terus yang kelima, kamu untuk menaguhkan penilaian. Bersedia untuk menanggungkan keputusan sampai semua bukti penting terkumpul. Terus yang ketujuh itu bersifat sementara atau tentativity. Bersifat sementara ini artinya harus menerima bahwa kesimpulan ilmiah itu bersifat sementara. Jadi nggak ada yang mutlak, nggak ada yang pasti, karena semua itu masih secara penyelidikan atau masih dalam proses gitu. Nah, itu metode yang kedua tadi ya, tentang sikap atau attitude. Nah, sekarang ciri yang ketiga atau komponen pengetahuan yang ketiga itu adalah metode. Nah, menurut Sibam bahwa esensi dari sebuah pengetahuan adalah metode. Setiap pengetahuan memiliki metodenya sendiri dan sesuai dengan permasalahannya. Meski di antara para ilmuwan terjadi perbedaan tentang metode ilmiah, tetapi mereka sepakat bahwa masalah tanpa observasi tidak akan menjadi ilmiah. Gitu. Sebaliknya, observasi tanpa masalah juga tidak akan menjadi ilmiah. Nah, seperti contohnya nih, kita sebagai seorang guru kan, kita harus tahu metode apa atau cara belajar yang bagaimana supaya anak-anak kita tertarik sama kita. Nah, sebagai seorang yang berpengetahuan dan berilmu, sudah sepatutnya kita untuk menyadari bahwa kekurangan anak-anak ini seperti apa, yang anak-anak ini perlukan seperti apa, kita sesuaikan dengan kelas atau sesuaikan dengan situasi kita belajar, kita mengajar. Jadi kita sebagai guru harus paham betul, harus mengerti betul tentang metode-metode atau cara mengajar seperti apa yang baik untuk anak-anak kita. Itu salah satunya. Jadi metode ini sangat-sangat penting untuk kita sebagai guru atau sebagai seorang yang berpengetahuan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Nah, seperti itu. Itu ciri komponen ilmu pengetahuan yang ketiga. Sekarang yang keempat yaitu aktivitas atau activity. Nah, aktivitas ini dimaksud adalah untuk sebuah penelitian ilmiah. Jadi kita ini harus turun aksi atau harus take action. Jadi kita nggak cuman hanya bertindak di tempat, tapi kita juga harus banyak mencari pengetahuan di luar. Kita harus banyak mencari pengalaman di luar sana, sehingga apa yang kita sedang teliti atau apa yang komponen pengetahuan apa yang sedang kita teliti itu dapat bisa tegas, bisa kuat karena kita punya bukti-bukti yang relevan, bukti-bukti yang kita lihat di dunia nyata, yang kita benar-benar terjun di lapangan tersebut. Nah, di sini menurut si BAM ini ada 3 ciri juga. Yang pertama itu adalah observasi. Jadi seperti kita ke sana ke tempat tersebut, contohnya kayak kita mau PPL gitu kan, yang pertama kan kita observasi dulu tempatnya, kita lihat keadaan situasi di mana kita ditempatkan gitu. Terus yang kedua itu membuat hipotesis, kita membuat hipotesis di situ. Nah, terus yang ketiga menguji observasi dan hipotesis dengan cermat dan terkontrol. Nah, akhirnya jadinya sebuah karya ilmiah yang kita buat. Nah, yang keempat aktivitas atau activity. Terus yang komponen yang kelima adalah kesimpulan atau conclusion. Nah, kesimpulan ini merupakan penilaian akhir dari suatu sikap, metode, dan aktivitas. Kesimpulan ilmiah tidak pasti tetapi bersifat sementara dan tidak dogmatis. Bahkan jika kesimpulan dianggap dogmatis, maka akan mengurangi sifat dasar dari ilmu pengetahuan tersebut. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan ini bersifat tidak stabil. Setiap generasi berhak untuk mempresentasikan kembali tradisi ilmu pengetahuan itu. Nah, jadi kesimpulan yang kita ambil dari setiap metode ilmiah yang kita buat itu tidak bisa kita simpulkan secara mutlak atau kita simpulkan secara pasti. Karena seiring berjalannya waktu dan terjadinya generalisasi zaman itu, semua itu pasti ada perubahan-perubahan. Jadi kita mungkin saat ini kita bisa menilai, kita bisa mengambil kesimpulan yang ini, tapi kita nggak tahu nanti 10 tahun atau 15 tahun nanti mungkin sesuatu bisa berubah, sehingga kesimpulan yang kita ambil tadi bisa aja mengalami perubahan juga. Jadi kita harus tahu bahwa kesimpulan yang kita buat ini tidak bersifat pasti gitu.
pasti ada perubahan tergantung dengan situasi dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, intinya kesimpulan di suatu bahan ilmiah, di satu proses ilmiah itu tidak bersifat pasti. Oke, seperti itu. Terus yang keenam, yang keenam atau poin yang terakhir dari komponen ilmu pengetahuan menurut BAM yaitu pengaruh atau efek. Nah, ilmu pengetahuan memiliki dua pengaruh. Yang pertama yaitu pengaruh terhadap teknologi dan industri. Seperti tadi saya singgung tentang iptek itu, jadi industri yang berkembang dengan pesat merupakan produk dari ilmu pengetahuan yang mempunyai dampak besar terhadap perkembangan ilmu, sehingga nampak seperti yang terjadi dalam perubahan sifat ilmu itu sendiri. Nah, proses industriasi tidak akan dapat diputar ulang, yang akhirnya ilmu pengetahuan itu sendiri mengalami proses terindustrialisasi. Ilmu pengetahuan yang terindustrialisasi ini menjadi bagian utama dari penggerak ilmu pengetahuan dan menjadi sebuah sumber bidang penelitian yang memiliki prestasi tinggi. Nah, jadi teknologi dan industri itu akan terus berkembang seiring berjalannya zaman. Nah, kayak misalnya pada zaman 2000-an kita kita mungkin hanya punya BB atau PIN BB gitu kan, tapi pada saat sekarang dunia semakin canggih, kita punya WhatsApp atau kita punya kita bisa nonton YouTube secara nyata, terus juga kita bisa mengakses informasi melalui Google. Kalau zaman dulu itu kan masih belum ada Google, tapi sekarang udah ada Google. Zaman dulu juga masih belum ada YouTube, tapi sekarang udah ada YouTube. Masih belum ada WA, sekarang kita udah bisa dengan sangat mudah untuk menyampaikan informasi, untuk mengirim informasi kepada orang lain melalui WhatsApp. Nah, itu semua termasuk perubahan-perubahan teknologi dan industri. Terus yang pengaruh yang kedua adalah pengaruh peradaban manusia. Nah, semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pengetahuan juga mengalami perubahan yang signifikan, diantaranya teknologi jaringan sosial dan internet yang semakin hari semakin marak digunakan pelajar bahkan tenaga pengajar atau guru di era globalisasi zaman ini. Nah, bahkan hampir 60% penggunaan media sosial ini adalah untuk mensukseskan proses pembelajaran di sekolah. Nah, dengan metode yang kita kenal sebagai e-learning atau e-learning method. Ya, ini merupakan keuntungan, yaitu memudahkan pelajar untuk mengakses pembelajaran. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi belajar bisa di rumah, bisa di mana saja. Sekarang kita punya smartphone, kita punya jaringan, kita punya kuota, maka kita bisa belajar di mana saja. Selain mempermudahkan kita untuk tidak membuang bensin ke kampus atau ke sekolah, kita juga bisa sambil rebahan atau sambil melakukan aktivitas lain, kita bisa mengakses pengetahuan tersebut, mengakses pelajaran tersebut. Dan itu salah satu kelebihan dari menggunakan metode ini. Nah, sekarang kekurangannya, yang pertama adalah siswa jadi malas ke perpustakaan untuk membaca buku, terus menghabiskan banyak biaya untuk membeli paket, dan mengakses juga informasi yang berbau negatif seperti pornografi, kekerasan, narkoba, dan lain-lain. Karena kita tahu bahwa informasi sangat terbuka, dunia di tangan kita, dunia di genggaman kita, lewat smartphone kita. Kita gunakanlah itu sebaik mungkin, kita gunakanlah itu sebijaksana mungkin, supaya kita sebagai orang yang berilmu pengetahuan dapat mentransferkan ilmu dan pengetahuan yang kita miliki kepada orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, dan kepada lingkungan kita semua. Nah, demikianlah presentasi yang sudah kami sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih atas perhatian dari Ibu kepada kelompok kami. Dan terima kasih juga atas tugasnya, semoga kami bisa mendapat nilai yang memuaskan. Oke, akhir kata saya Peter Tamaela dan teman saya Novia mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.